Masih di Sapa Indonesia Malam, Sekolah North Jakarta Intercultural School di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara menerima ancaman bom dari nomor berkode internasional. Tim gabungan Polres Jakarta Utara dan tim Gegana Polda Metro Jaya diturunkan untuk menyisir lokasi. Tim gabungan dari Polres Jakarta Utara dan tim Gegana menyisir ruang kelas dan area lain di sekitar sekolah. Setelah melakukan penyisiran, polisi tidak menemukan adanya bom. Sebelumnya pesan berisi ancaman bom diterima staf marketing sekolah internasional tersebut. Pesan itu menyebut soal bom yang dipasang di area sekolah. Pengirim pesan mengancam akan meledakkan bom jika pihak sekolah tidak mengirim uang tebusan $30.000 AS melalui Bitcoin. Ada laporan yang diterima oleh pihak sekolah itu hari kemarin tanggal 7. Namun kami dari pihak kepolisian diberitahukan oleh pihak sekolah itu tanggal 8 tadi pagi dini hari, sehingga kami langsung ambil langkah-langkah yaitu menghubungi Brimob Gegana, dalam hal ini Jibom, untuk pelaksanaan sterilisasi. Emang SOP kita begitu. Nah, kemudian setelah disterilisasi ternyata hasilnya nihil. Nah, mengenai siapakah yang mengirim ancaman tersebut sedang dibentuk tim gabungan dari Reserse Polres Metro Jakarta Utara, kemudian Tangerang Selatan, dan Dir Cyber Polda Metro Jaya. Gitu. Sebelumnya ancaman bom juga terjadi pada dua sekolah swasta bertaraf internasional di wilayah Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang pada Selasa siang kemarin. Ancaman bom diterima pihak sekolah melalui pesan singkat maupun email. Tim Jihanda Gegana Polda Metro Jaya langsung diterjunkan menyisir lokasi. Puluhan personel Brimob Polda Metro Jaya bersenjata lengkap langsung melakukan penyisiran di area sekolah mulai dari halaman, ruang kegiatan belajar hingga area parkir. Setelah menyisir lokasi, polisi memastikan tidak ditemukan bom di sekolah tersebut. Jibom Gegana Brimob Polda Metro Jaya melakukan penyisiran, pengamanan. Puji Tuhan, alhamdulillah hasilnya juga tidak ditemukan ya, bahan peledak atau bom dan sejenisnya. Pelaku yang mengirimkan baik melalui WhatsApp maupun melalui email ancaman teror bom ini. Jadi sementara kita dalami, sementara kita melakukan langkah-langkah upaya penyelidikan. Bagaimana perkembangan terkini soal teror bom di sekolah internasional di Jakarta? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Bondan Wicaksono di Mapolres Metro Jakarta Utara. Jona, apa tindak lanjut polisi soal penanganan teror bom terhadap sekolah-sekolah internasional di Jakarta yang berurutan waktunya? Ya, Friska, terkait dengan langkah yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Utara, yang pertama adalah melakukan langkah preventif terlebih dahulu. Jadi di wilayah kerja Polres Jakut ini ada beberapa sekolah internasional, dan pasca kejadian teror sekolah internasional di Kelapa Gading ini, maka dilakukan pengamanan, baik pengamanan terbuka ataupun tertutup. Terkait dengan adanya aksi teror yang terjadi kemarin atau hari ini akhirnya menjadi viral itu, jadi memang dari pihak polisian akhirnya melakukan sterilisasi, di mana akhirnya ada tim penjinak bom akhirnya melakukan pengecekan, dan ternyata hasilnya adalah tidak ada atau tidak ditemukan bom sama sekali. Saat ini kondisi sekolah sudah kembali normal, aktivitas belajar mengajar sudah kembali berjalan lancar tanpa ada kendala, dan memang ada kekhawatiran di orang tua siswa, tapi polisi meyakinkan sekali lagi bahwa ancaman ini ternyata tidak ada, dan polisi sendiri sudah menjamin bahwa dari sterilisasi tidak ditemukan adanya satu atau banyak hal terkait dengan adanya ancaman bom. Nah, terkait dengan adanya teror yang terjadi, di mana teror ini kalau tidak ada uang yang dikirim khususnya melalui kripto, maka akan ada bom yang meledak sampai 10 menit. Polisi sendiri saat ini masih melakukan penyelidikan, di mana penyelidikan pun akhirnya dibentuk tim gabungan dengan tim dari tim siber Polda Metro Jaya. Jadi dari tim siber pun akhirnya melakukan pengecekan terhadap pihak dari kripto, apakah ada agen wallet atau dompet digital khususnya terkait dengan pengiriman $30.000 yang seperti diminta dalam bentuk Bitcoin. Namun setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak ada satupun akun atau digital wallet atas nama pihak tertentu yang dimintakan $30.000 tersebut. Itu sebabnya dari pihak
dari pihak polisian dari Polda Metro Jaya akan melakukan pengecekan terkait dengan oknum ini, apakah ini adalah oknum dari atau pihak yang mungkin hanya tanda kutip iseng ataupun ini adalah tindakan yang scam atau mungkin yang secara organisasi memang sengaja melakukan seperti ini. Friska. John, tapi kan pasti masih ada kekhawatiran dari orang tua murid terutama. Apa ada peningkatan pengamanan dari polisi ke sekolah internasional itu? Ya Friska, tadi Kapolres Metro Jakarta Utara menekankan bahwa untuk di wilayah kerja yang ada di wilayahnya, ini memang ada peningkatan pengamanan. Jadi dikarenakan teror terjadi di salah satu sekolah di Kelapa Gading dan di sekitar juga banyak sekolah internasional, dilakukan pengamanan berupa penempatan personil, baik mungkin personil yang mungkin berjaga di luar atau personil yang pengamanan tertutup atau mungkin tanda kutip orang-orang intel yang berjaga di sekitarnya. Ini untuk mencegah adanya mungkin orang yang memanfaatkan situasi seperti ini dan mungkin meletakkan ancaman seperti bom gitu, seperti itu. Terima kasih Jona Hamonangan dan juru kamera Bondan Wicaksono dari Mapolres Metro Jakarta Utara. Bicara soal ini saudara, bagaimana polisi menangani kasus teror bom di 3 sekolah internasional? Kita ulas bersama penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Mbak Friska. Selamat malam Pak Profesor. Selamat malam. Yang jadi prihatin untuk kita semua, dalam waktu berturutan ada teror ancaman bom terhadap 3 sekolah di Jakarta dan Tangerang. Bagaimana keseriusan polisi harus mengusut ini? Karena kalau ancaman setelah disisir tidak ada bom, tapi bukan berarti itu semuanya aman begitu saja kan Pak Arianto? Ya, ya ini merupakan tantangan ya. Ini modus baru ini ya. Baru ada kejadian-kejadian seperti ini gitu. Tapi bagi saya ini malah ada untungnya kejadian kayak gini. Karena ini berarti sudah melatih ya kewaspadaan masyarakat untuk mau melaporkan sesuatu yang mengkhawatirkan gitu. Polisi itu ya kalau untuk bisa bertindak cepat, itu kita butuh kecepatan juga daripada warga yang lapor. Nah ini dengan adanya warga yang berani melapor, walaupun itu kelihatannya kan sepele ya, itu kan cuma ancaman pakai WA gitu kan. Itu kalau seandainya warga tidak waspada kan dia acuh aja gitu. Tapi begitu lapor kepada polisi, dan ini untuk polisinya juga untuk latihan juga. Saya dulu waktu dari Kapolda di Sulteng itu ya, itu kalau ada misalkan kayak gini ditelepon ternyata di sana tidak ada, itu jangan marah saya bilang itu. Itu untuk latihan aja, sama juga dengan sekarang ini. Itu ada ini kan ancaman nih, kita pakai standar, otomatis standarnya nggak bisa ecek-ecek itu. Jadi sesuai dengan kekuatan yang lengkap dan kemudian prosedurnya betul, hati-hati, tidak sembrono. Itu perkara nanti kemudian tidak didapatkan ya nggak usah kecewa, itu petugas di lapangan biasanya gitu. Kadang-kadang kalau kita tidak bisa memberitahu pada anggota itu, nanti kemudian kalau di situ lagi kemudian ada laporan lagi ternyata nggak lagi, kemudian nanti belakangan ini dianggap tidak serius gitu kan. Nah ini jadi kejadian ini menurut saya ini merupakan atulah kewaspadaan, meningkatkan kewaspadaan dari masyarakat dan juga aparatnya. Ada atau tidak, ini harus ditangani dengan standar yang sama, dengan keseriusan yang sama ya Pak Arianto. Tapi kalau kita lihat polanya, ini kan masih sambil diusut. Tapi apakah ada kemungkinan pelakunya sama? Karena berturutan di 3 sekolah berbeda dalam waktu yang tidak jauh berbeda begitu. Ya, kalau toh tidak orang pelaku yang sama, paling tidak kelompoknya ya. Ini kan itu kan modusnya kan dia mengirim WA. Tadi katanya WA-nya dari luar dan sebagainya. Apakah itu betul, apakah itu manipulasi? Kan sekarang zaman teknologi, saya sendiri gaptek ya, tapi kemajuan teknologi itu semua bisa artifisial, bisa merubah semuanya gitu. Nah ini menjadi tantangan dari polisi. Ini dengan adanya 3 kejadian ini dan kemudian ternyata nihil, ini anggap sebagai suatu latihan, itu kayak gitu. Nanti sehingga kalau ada yang serius, kita betul-betul sudah waspada gitu. Nah, ini kan polisi kan kemarin kan langsung melacak ya, melacak cyber yang berangkat ke sana kan Jibom itu yang menjinakkan bom untuk menghilangkan ancaman. Tetapi kalau untuk pelakunya itu pakai cyber itu yang bisa mampu mendeteksi itu gitu. Sekarang saya dengar tadi dari Kapolresnya memang lagi dilacak oleh cyber itu untuk yang siapa ngirim dan sebagainya itu. Ya, jadi pasti harus dari luar negeri itu. Jadi kalau di dalam negeri udah langsung ketangkap itu. Iya. Tapi bisa jadi itu nomor luar negeri, bisa jadi tidak di luar negeri posisinya. Bisa jadi. Bisa jadi begitu ya Pak Arianto ya? Iya, karena kecanggihan AI itu. Ya. Tapi ini bisakah dikatakan sebagai modus baru untuk ancaman bom di sekolah ini Pak Arianto? Sepanjang ini saya baru dengar ini ya, akhir-akhir ini.
Ya. Yang namanya teror itu kan dulu kan kalau kegiatan teror itu kan untuk menimbulkan kengerian ya itu ya. Ya, ya. Supaya dengan perilaku yang sepele tetapi kemudian menimbulkan kengerian. Padahal kita di dalam menangkis itu pemerintah sudah bagus tuh. Contoh dulu ya kalau ada orang ngomong teriak ada bom di pesawat. Sekarang kan langsung itu hukumannya kan berat itu. Iya, iya. Nah, sejak ada itu kan nggak ada gitu ya. Nah, ini sekarang ini di sini ini dia di darat kan sekarang ini ya. Ini seperti modus baru ya itu. Kalau menurut saya ini kayaknya semacam test the water gitu loh. Mereka itu Iya, iya. lakukannya kayak gitu itu. Jadi, Apalagi kan sekolah kita tahu ini daerah yang sangat rawan. Ada asing anak-anak lagi di kan. sana, ada guru di sana. Hampir dipastikan warga sipil yang kita katakan lemah Ya. gitu. Nah itu Dan- bagaimana sih Pak Arianto sebenarnya? Apakah perlu kita jadi pasti khawatir orang tua? Apakah perlu pengamanan yang lebih misalnya di sekolah dengan adanya kejadian ini atau seperti apa? Saya kira tidak usah. Jadi begini, dari pengalaman yang ada ternyata itu kan hanya warning kayak gitu dan setelah dicek tidak ada gitu ya. Jadi orang tua mestinya sekarang tidak perlu khawatir lagi dengan itu sepanjang masih ada kecepatan daripada warga yang waspada itu tadi gitu. Karena kalau kita jadi waspada kemudian khawatir nggak mengirimkan sekolahan kan rugi sendiri itu. Kita dipermainkan sama orang-orang yang bermain-main kan gitu kan. Ya. Dan sekarang ini yang penting adalah tetap kewaspadaan tinggi, kecepatan laporan tinggi dan polisinya kecepatan datang itu gitu. Karena tanpa ada kecepatan datang polisi kan orang masih was-was terus kan gitu kan. Iya. Tapi kalau sudah didatangi dikatakan clear kan berarti sudah aman gitu. Tapi nggak usah dijadikan masalah sehingga itu menjadikan suatu kengerian. Itulah memang tujuan daripada pelaku itu kayak gitu, menimbulkan kengerian itu. Dan Pak Arianto melihat kenapa sekolah yang disasar karena di dalamnya juga lemah dan ada kekhawatiran tinggi pasti dari orang tua. Kita jawab usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Ya. Kita masih membahas soal kasus teror bom di 3 sekolah internasional bersama penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto, apakah memang targetnya sekolah tertentu karena memanfaatkan ketakutan tadi untuk tujuan teror? Ya, secara teoritis ya Mbak, definisi daripada teror itu adalah suatu kegiatan ya yang menimbulkan efek kengerian yang sangat meluas. Jadi modus operandi ataupun cara-cara bergerak daripada terorisme itu adalah bagaimana cara menggunakan akal ataupun tindakan yang simpel, tapi dampaknya luas sekali. Nah kalau ini kan dampaknya luas, karena apa? Di sekolahan itu kan tempat orang yang khawatir ya dengan anaknya. Sehingga kalau dia ada yang terluka dikit aja beda, kalau itu kemudian pada orang-orang dewasa kan efeknya kan lebih besar kecil. Yang kedua ini internasional itu. Sasaran internasional itu Bu, kalau sampai terjadi dampaknya gaungnya kan bukan hanya di Indonesia aja gitu. Sampai di luar ini. Ya itu ciri-ciri pada aksi teror gitu. Yeah. Makanya dia selalu berusaha mencari dampak yang tinggi walaupun dengan kegiatan yang sangat simpel. Biasanya begitu sih ya yang dilakukan gitu. Iya, tapi untuk melacak pelakunya bukan hal yang mustahil dengan kemampuan tim siber kita, Pak Arianto. Kalau ini ya kita melacak pelakunya itu ya harus bisa menemukan penemunya yang pengirim itu kan pengirimnya itu. Nah ini jadi kecanggihan kita di cyber. Nah padahal peningkatan digital itu kan sangat dahsyat ya, kemajuan teknologi itu ya. Padahal kita tahulah kemampuan aparat kita terbatas untuk itu. Makanya ini juga harus membutuhkan perhatian juga para pemegang kendali pemerintah ini bahwa tantangan yang dihadapi itu demikian tinggi. Apabila aparat tidak dipersenjatai dengan yang memadai, maka nanti yang menanggung risiko adalah rakyatnya. Gitu seperti itu. Iya. Dan kalau dari pelaku Anda melihat memang sudah mempelajari ya untuk di 3 sekolah internasional ini dengan modusnya sama, mengirim pesan ancaman baik itu email maupun dari pesan singkat, Pak Arianto. Ya kalau saya lihat ya ini kenapa kok sekolahan gampang menjadi sasaran. Nah satu tadi ya dampaknya kan besar ya. Ya. Dan kemudian mudah karena apa? Di papan-papan sekolahan itu kan ada nomor WA-nya itu. Jadi di satu sisi itu mempermudah itu, ini langsung aja. Dan itulah yang juga mempersulit kita melacaknya itu karena saya dengar tadi ya dari penyidik itu
Ya. dia itunya di papanya ada nomor WA-nya, kemudian dia Mudah dijangkau begitu ya Pak? Iya. Nah Pak Jadi Rento, siapapun bisa melakukan, yang serius maupun orang yang main-main iya. bisa melakukan. Dan sekarang apa yang harus dilakukan agar jangan sampai ada teror, ada atau tidaknya menambah ketakutan di sekolah-sekolah lain? Yang sekarang harusnya disampaikan pada publik ya. Kalau ada seperti itu, cepat dilaporkan saja supaya cepat ditindak oleh polisi sehingga tidak menimbulkan kengerian orang dalam waktu yang lama. Gitu. Satu-satunya jalan untuk menangkis itu nggak usah jangan menakut-nakuti masyarakat, tapi kecepatan kita tuh melapor ya. Iya. Karena dengan kecepatan itu maka itu langkah pertama untuk menyelamatkan daripada ancaman itu. Jika ada ancaman, kecepatan melapor itu yang penting. Betul, Tangan dari pihak sekolah meskipun kondisinya pasti ada kepanikan, tapi setidaknya kecepatan melapor dan harus tahu melapor kemana itu ya Pak Arianto. Betul, Terima kasih Penasihat Ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sudadi. Masih, selamat malam Mbak. Selamat malam.